Ini yang mendorong saya kemarin itu di 2015 memutuskan saya ikut lagi di Pilkada 2020. Basic sebelumnya saya seorang ASN di sini di provinsi, di Bapeda provinsi. Dan karena potensi yang saya lihat selama saya bertugas sebagai ASN, mengunjungi kampung halaman yang membuat saya terkagum-kagum sendiri kadang-kadang dalam hati, ya Allah luar biasa. Kampung halaman ini, daerah ini betul-betul punya potensi yang patut kita syukuri, bahkan kita banggakan dan bangga sebagai anak Wakatobi. Saya bersyukur dilahirkan sebagai salah satu putri dari seorang anak atau putra daerah. Kebetulan bapak saya putra daerah Wakatobi. Dan inilah yang saya pikir Wakatobi sebagai salah satu daerah destinasi di Sulawesi Tenggara, pengennya saya sebagai bagian dari pemerintah daerah di Kabupaten Wakatobi. Ke depan terkait pariwisata Wakatobi ini yang menjadi kawasan strategi pariwisata nasional, saya ingin Wakatobi itu menjadi jendela dan pintu pariwisata di Sulawesi Tenggara, hingga terbangun konektivitas antara daerah-daerah destinasi lainnya di Sulawesi Tenggara. Wakatobi adalah Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tenggara, destinasi lain di Sulawesi Tenggara ini akan juga terus berkembang dan pariwisata lainnya. Oke. Ibu, saya jadi tambah penasaran ya, walaupun bukan asli dari daerah Wakatobi, tapi selain potensi wisata dalam hal ini wisata perairan laut di sana, apa sih yang juga menarik potensi wisata yang ada di daerah Wakatobi, Bu? Selain potensi bahari ya, potensi laut. Ya, kemarin kita kenal ada jargon di era Paugo itu surga nyata bawah laut. Kemudian di era saya dan Pak Arhawi kita membawa jargon Wakatobi bersinar. Dan hari ini Wakatobi kita harap bisa menjadi kawasan betul-betul menjadi kawasan pariwisata nasional yang kemudian dilirik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Dan tentu saja yang menarik di Wakatobi bukan hanya wisata baharinya, tapi juga ada wisata kuliner, ya, kemudian wisata budaya. Karena Wakatobi ini kalau budaya kita masih merupakan anak pinak dari Kerajaan Buton, ya. Jadi di Wakatobi ada tarian itu yang sudah menjadi warisan budaya tak benda nasional, yaitu tari Lariangi. Masih banyak tari lain-lain yang juga berpotensi untuk ditampilkan terkait dengan wisata budaya kita. Setiap pulau punya tarian khas sendiri. Kita kan ada 4 pulau ya, Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, Binongko. Ya, 3 pulau itu di klaster menjadi Wakatobi 2, yaitu Kaledupa, Tomia, Binongko. Wakatobi satunya ya di Wangi-Wangi. Setiap pulau ada ciri khas tarian masing-masing. Tari Lariang itu dari Pulau Kaledupa. Saja mau aneh dari Tomia yang itu selalu ditampilkan. Kemudian Balumpa dari Pulau Binongko, dan ada Kansodaa di Wangi-Wangi, di mana anak gadis yang dipikul ketika dia sudah disunat ya, sudah balik. Banyak sekali potensi budaya yang bisa menjadi wisata budaya yang dikembangkan di Kabupaten Wakatobi. Dan saya kira Sulawesi Tenggara ini kaya dengan potensi wisata, baik wisata bahari, bawah laut maupun potensi budaya dan kulinernya. Bahkan kita punya tenun khas yang menjadi ciri khas sebenarnya di Wakatobi, yaitu tenun boke dari Kaledupa. Itu dia menggunakan pewarna alam. Bahkan itu dulu menjadi khas dari Pulau Buton juga, selain Leja dan lain-lain ya.
Oke, jadi banyak sekali Bu ya kalau saya lihat budayanya saja tadi sudah sangat dijelaskan, bahkan tenun asli dari daerah Wakatobi pun juga ini langsung dari ada di beberapa daerah kabupaten wilayah kepulauan di sana. Jadi memang ini menunjukkan Wakatobi ini merupakan kabupaten yang banyak sekali memiliki destinasi wisata, bukan hanya di bagian destinasi wisata bahari saja, tapi juga kuliner, budaya. Nah, kalau Ibu melihat dan ini juga sempat saya lihat, Bu, bahkan beberapa informasi yang saya dapatkan, masyarakat di daerah Wakatobi ini masih yang namanya kerukunannya itu masih sangat erat, Bu. Iya, betul sekali. Boleh saya tidak minta tanggapan dari Ibu sendiri melihat sejauh ini masyarakat di sana seperti apa, Ibu melihat mereka kan memang kerukunannya masih sangat erat dan menjaga yang namanya peradaban budaya itu masih juga sangat kental sekali. Ibu bagaimana tanggapannya? Ya. Jadi masing-masing pulau di Kabupaten Wakatobi ini punya apa namanya itu ciri khas ya. Ciri khas. Ya. Mereka punya apa namanya? Semacam prinsip ya, prinsip hidup dari masing-masing pulau ini. Misalnya di kampung saya di Kalidupa itu dia punya prinsip gini, gak usah toto ya, satunya kata dan perbuatan. Kemudian di tiap pulau itu ada prinsip-prinsip mereka seperti itu. Jadi kerukunan Wakatobi ini memang ada di se-Indonesia ya, karena menyebar di seluruh Indonesia. Banyak sekali mereka merantau di bahkan di luar negeri juga. Mereka memang terkenal dengan Wakatobi. Masyarakat Wakatobi ini sering berlayar ya, sering berlayar, mengarungi samudra, sehingga mereka ada di hampir di semua pulau itu ada. Di Jakarta mereka punya kerukunan, di Kalimantan, Sumatera, di Papua juga mereka punya ada kerukunan Wakatobi. Jadi tentu saja ini satu hal yang saya lihat mengikat kita sebagai masyarakat Wakatobi yang begitu kental persaudaraannya, yang mereka satu rasa dimanapun mereka berada. Jadi kemarin malah di di pilkada kemarin kita banyak support dari kerukunan-kerukunan yang ada di seluruh Indonesia. Mereka menyampaikan sikap-sikap mereka yang menitipkan amanah mereka di saya dan Pak Len. Oh ya, sebelum kita lanjut lebih jauh, saya ingin menyampaikan salam dan permohonan maaf dari Pak Haliana sebagai Bupati terpilih 2021-2026 di Pilkada 2020 kemarin. Kebetulan saya menemani beliau. Sedianya beliau hadir di acara pada hari ini, tetapi kebetulan ada satu urusan yang tidak bisa beliau tinggalkan ya, karena kami masih ada proses lebih lanjut dari pilkada, dan saya diwakilkan dan diamanahkan untuk menyampaikan salam dan permohonan maaf beliau, karena mohon maaf sekali dengan berat hati beliau tidak bisa hadir. Saya bilang, oh ya sudah, saya yang hadir di Sultra TV. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi sinergitas kita terkait dengan pembangunan di menginformasikan lah potensi Wakatobi untuk pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Wakatobi. Iya, di Kabupaten Wakatobi. Benar, karena kalau kita berbicara tentang daerah Wakatobi, saya yakin semua masyarakat pun pasti sangat setuju bahwa daerah Wakatobi ini sudah menjadi daerah andalan yang memang peluang potensinya itu untuk dikembangkan sangat besar sekali. Nah, baik pemirsa, setelah yang satu ini Ibu, kita masih akan kembali karena memang masih banyak informasi yang ingin saya tanyakan ke Ibu selaku Wakil Bupati terpilih terkait bagaimana peran Ibu juga sebagai seorang perempuan, dan ini 2 kali periode terpilih lagi Bu ya. Jadi sebelumnya di 2016 pernah 2015 maksud saya, dan juga di 2021 ini. Ya, jangan kemana-mana, tetapi Sudut Sultan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dampak COVID-19 yang turut melanda daerah Sulawesi Tenggara membuat segala sektor mengalami perubahan, tak terkecuali sektor ekonomi. Pentingnya untuk membangun kerjasama dan kesadaran dalam menghentikan arus pandemi yang masih terus terjadi. Saya Agista Aryani Alimaji SE, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara, terutama para ibu-ibu di lingkungan keluarganya, untuk tetap saling menjaga kebersihan dan menerapkan pola hidup sehat agar terhindar dari paparan virus tersebut. Selalu mencuci tangan, menggunakan masker ketika di luar rumah, jaga jarak, dan menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang sehat. Sehingga kedepannya Sulawesi Tenggara dapat kembali pulih dan terhindar dari paparan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Payah mana sini bang, nak ada dapat PT kat sini bang lagi. Sejak corona kau nak ada, dapat PT 8,000 bang, nak makan lagi. Cuma penghasilan bapak mulai dari bulan Maret lah, bulan malam Maret itu drastis turun. BST ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Pada saat penyaluran BST ini, pos diberi amanah oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial. Pada saat itu juga kami selalu menyampaikan kepada masyarakat. Jadi kami hadir sampai ke pulau-pulau terpencil untuk mensukseskan program pemerintah penyaluran bansos BST untuk setelahnya yang terdampak COVID di tahun ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada para penerima. Terima kasih pemirsa, kita kembali lagi. Ternyata memang benar pemirsa bahwa ada ungkapan di balik kesuksesan seorang pria itu pasti ada wanita yang hebat. Jadi memang peran perempuan itu sangat berpengaruh ternyata Bu terhadap perkembangan sesuatu apapun itu. Nah, terkait kalau kita berbicara masalah perempuan, kenapa? Karena saya jujur sangat terinspirasi dengan Ibu Wakil Bupati terpilih. Beliau sudah 2 kali periode di pemerintahan ini dan memang alhamdulillah terpilih lagi, kan berarti banyak masyarakat yang percaya pada Ibu untuk menaruh ini harapan Wakatobi untuk terus memberikan sesuatu hal yang baru dan tentu pasti ini untuk membuat masyarakat sejahtera. Nah Ibu, saya ingin minta tanggapan, memang dari awal atau sejak kecil memang boleh tahu tidak awalnya cita-citanya memang ingin terjun di ranah seperti ini atau malah dulu punya cita-cita lain Bu? Gimana? Sebenarnya nyasar ya. Oke. Kayak orang kesasar. Oh, gitu. Tidak pernah ada dibayang punya cita-cita jadi dokter. Wow. Sudah memilih jurusan biologi, sudah dapat kelas biologi. Ya. Tapi karena di biologi saya tidak ada teman, saya pindah ke IPS. Oh, gitu. Di mana di situ Ya. banyak teman-teman saya, termasuk salah satu apa namanya? Asis. Oke. Ya. Iya, iya, Supratif iya. itu sahabat saya.
Mansa, saya alumni SMA Kendari. Negeri 1 Kendari, Bu, Ya. pada saat itu. Wah. Dulu saya bercita jadi seorang dokter tapi tidak. Kemudian saya juga kuliah di tempat yang artinya tidak sesuai minat dan tapi untuk menyenangkan hati orang tua yang waktu itu lagi Benar, Bu. booming-boomingnya sarjana komputer ya. Kayaknya beliau bangga kalau anaknya itu bisa menguasai IT, tapi ternyata sampai hari ini saya tidak menguasai IT. Enggak apa-apa, Jadi Bu. Yang penting menyenangkan orang tua lah. Tapi saya berhasil menyenangkan beliau. Benar. Walaupun jadi itulah proses demi proses saya lewati dan saya belajar banyak dari kegagalan. Oke. Saya hampir menjadi mahasiswa abadi. Oh. Ya karena itu ya kuliah tidak sesuai minat. Kemudian saya mulai kuliah dari awal. Jadi ngulang lagi, Bu? Ngulang lagi di Unhalu. Waduh. Jadi di Jakarta pulang hanya membawa ijazah diploma. Oke. Saya pulang dengan alasan bukan karena kalah sebelum berperang, tapi karena ayah saya sakit waktu itu, jadi saya pulang. Kemudian saya kembali kuliah di Unhalu. Dan mengambil jurusan sesuai yang diminati akhirnya? Saya ambil ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan. Itu akhirnya sebenarnya saya tertarik di satu dokter, kemudian hukum ya, itu waktu itu pilihan keduanya. Tapi akhirnya saya jadi milih ekonomi pembangunan dan bisa selesai sampai program S2 di Unhalu. Sekarang saya lagi ngambil program S3 ilmu pemerintahan. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan dalam waktu dekat ini di IPDN. Dan kenapa saya sampai hari ini masih bersekolah, karena itu merasa punya utang sama orang tua karena belum sempat mempersembahkan ijazah kepada beliau, keburu beliau meninggal ayah saya. Jadi terkait tadi apa yang jadi memang sebagai ya, jadi kalau saya lihat Ibu sudah bercerita ini sedikit, saya malah berpikir bahwa Ibu mencerminkan kepada kita bahwa rupanya demi menyenangkan orang tua itu ya terkadang tidak sesuai dengan kemauan kita, tapi Ibu membuktikan bahwa tidak berhenti di sini saja. Perjuangan, perjalanan masih akan terus berlanjut. Ibu, sebelum lanjut lagi, saya jadi tambah penasaran. Pada saat itu kan sempat kuliah, akhirnya pulang kembali ke daerah, hanya menyelesaikan diploma 3, terus lanjut ngulang kuliah lagi, sampai itu lanjut kuliah lagi. Tapi ini Ibu dijalani ini memang sudah pure bukan karena paksaan orang tua lagi ya, karena merasa punya utang tadi Bu ya, punya kewajiban ya. Oke. Dan yang menjadi pelajaran penting setelah banyaknya ini problem yang Ibu temui pasti ya, karena bolak-balik. Ini apa yang menjadi pelajaran penting akhirnya yang Ibu dapatkan? Ya, sorry. Bahwa ternyata memang kita harus menjadikan kegagalan itu sebagai guru. Buat kita itu yang paling penting. Kemudian ambil hikmah dari semua itu. Bahwa ternyata 8 tahun tidak bisa membawa pulang gelar. Ternyata bisa 2 tahun bisa selesai di Unhalu untuk S1 ya, kemudian S2-nya bisa kelar 1 tahun 6 bulan, bisa dapat. Jadi saya bilang 8 tahun kalau saya kuliah benar dan ya mungkin sudah sampai S3 ya. Jadi saya bilang mungkin saya udah selesai, tapi ternyata S3-nya sampai sekarang belum bisa selesai. Kemudian bisa selesai. Bu. Bertahap ya, pasti semua akan selesai pada waktunya. Saya agak lupa tadi nanyanya. Bagaimana membagi waktu bagaimana sebagai membagi seorang waktu. ibu ya, perempuan yang juga sibuk di rumah gitu. Jadi fitrah kita sebagai perempuan memang tidak bisa kita hilangkan ya. Apapun status kita ya, mau gadis, mau sudah bersuami, berkarir, fitrah sebagai perempuan itu tidak mungkin bisa lepas. Kita tidak bisa lari dari itu ya. Lari dari tanggung jawab, lari dari kenyataan. Ya membagi waktunya kalau untuk keluarga saya lebih mungkin karena kita milih jalur ini di mana menjadi pejabat publik itu ternyata ruang
ruang privatnya itu Iya. semakin kecil. Ruang geraknya itu semakin Ah, ini Bu ya. Jadi kita lebih banyak anak-anak tuh kadang nih Banyak yang lebih komplain nggak Bu? banyak ya. Kadang-kadang mereka komplain, tapi Oke. alhamdulillah semakin kesini semakin Paham ya. mereka semakin paham dan memaklumi apa yang saya jalani. Artinya mereka memaklumi pekerjaan saya hari ini. Saya bersyukur karena suami, anak-anak dan keluarga memberikan saya Dukungan. ruang, kesempatan dan dukungan untuk mewakafkan diri saya bagi Wakatobi. Hari ini saya lebih banyak berkecimpung dengan masyarakat. Kemudian untuk membagi waktu dengan keluarga itu saya banyak memilih waktu yang berkualitas buat mereka, bukan lamanya, tapi sependek mungkin, sesingkat mungkin Tapi dengan kualitasnya mereka, ada tapi gitu. dengan Iya. mutu atau kualitas ya. Mau ketemu Bunda enggak? Oh mau gitu. Oh ya. Ayo kita ketemu di mana? Di bandara. Ya di bandara. Kalau nggak mau Bunda langsung berangkat nih. Enggak ketemu. Jadi saya setelah penerbangan 3 jam sampai 4 jam untuk bercengkrama dengan keluarga atau kita masuk dan mungkin makan Hal-hal yang mungkin kecil tapi Kecil, tapi, sebenarnya berkualitasnya nih iya. Bu yang kadang anak Hmm. nelpon cuma bilang bisa ke pondok nggak 1 jam aja. Masya Kenapa? Allah. Saya pengen dipeluk katanya. Mungkin karena dilihat banyak Iya. ibu-ibu orang tua yang datang dia di pondok. Dia punya ibu yang jarang bisa selalu datang. Jadi kadang-kadang permintaan itu saya penuhi. Saya mencari kalau lagi tugas atau saya lagi kuliah, pulangnya saya mampir ke mereka baru saya pulang. Oke. Wakatobi. Wah, boleh tahu berapa anak Bu? Putra putri? 4 anak cukup. Oh, Lebih 4 ya. anak cukup ya? 2 kali lipat. Gak Kalau apa-apa Bu. program pemerintah kan 2 Dua anak anak cukup. ya. Saya 4 anak cukup. Boleh Ibu dicontoh yang 4 anak ya cukup. Oke, ini Bu putra putri? Putrinya 3, yang Oh, putra pertama, 1. kedua, ketiga putri, yang keempat Oh, putra. Wah, biasa. Yang bungsu ya. Yang Jadi yang bungsu. temani saya di Wakatobi itu yang putra yang bungsu. Oke. Nah, Ibu kan memiliki putri juga ketiga. Nah, kalau melihat dari perjalanan Ibu, apakah ada keinginan juga untuk putrinya ini mengikuti jejak Ibu? Mohon maaf, jejak dalam arti terjun ke politik. pejabat publik ini Bu, maksud saya. Ya, saya tidak, buat anak-anak saya tidak memaksakan mereka harus seperti saya atau seperti ayahnya. Yang saya pengen bisa kelak mereka itu bisa menabur banyak manfaat lah di bidang ilmu yang mereka minati ya. Saya kira sudah tidak zaman lagi seperti saya waktu itu dipaksakan Cukup harus lah kuliah. ya, Bu. Cukup saya yang merasa. Oke. Saya lebih beri mereka keleluasan untuk mana minat mereka untuk menimba ilmu. Saya menawarkan sih beberapa beberapa pilihan ke anak-anak, apalagi kakak ini kan udah kelas 3 SMA, kebetulan dia SMA 1 juga. Kendari. Saya tawarkan dia beberapa pilihan, tapi dia bilang saya bukan bunda. Saya adalah, jadi Anaknya udah pinter ya Bu ya. Jadi sudah bisa. silakan, yang penting kamu serius dan serius dan harus tekun, saya bilang. Iya. Karena kalau kamu tekun ya kamu jangan meniru saya yang sampai hari ini masih kuliah. Benar. Tapi mungkin pasti adalah semacam mereka suatu kebanggaan terhadap Ibu sebagai bundanya. Apa yang biasa kadang mereka sampaikan? Mereka suka bilang gini, you're my Wonder Woman. Wow. Karena pada saat tertentu ketika mereka meminta, saya harus memaksakan diri, harus ada buat mereka. Sedikit memaksakan diri. Kecuali memang betul-betul saya tidak bisa, saya minta mereka bahwa kita betul-betul tidak bisa. Ya? Mohon maaf, kita pending, menunda waktu yang seharusnya saya hadir buat. Tapi tetap saya penuhi di lain waktu. Sebisanya saya, dan mereka memaklumi. Saya bersyukur punya suami dan anak-anak yang memahami kondisi saya hari ini.
ibu juga begitu. Ya. Saya masih punya ibu dan sebenarnya kadang-kadang saya merasa, aduh saya bukan anak yang baik, saya bukan istri yang baik, dan saya bukan ibu yang baik bagi mereka. Tapi kalau saya lihat cerita-cerita mereka, mereka malah bilang, you are my wonder. Luar biasa. I support you, dan banyak sekali kata-kata yang saya kalau buka-buka. Kita kebetulan aktif di media sosial, saya dan anak-anak. Oke, Jadi jadi mereka, ada kayak grup gitu Bu dibuat. ya mereka memantau saya lewat aktivitas saya di media sosial. Kenapa? Karena terkadang saya berada di wilayah yang nggak ada signal. Jadi Benar. kadang-kadang saya upload lagi jalan ke mana, ya mereka telepon nggak sambung, berarti saya di Daerah. Iya. lagi berlayar, lagi menyeberang lautan, jadi mereka tahu. Oke, tidak hanya menjadi kebanggaan bagi para anak-anak keluarga, tapi juga Ibu, saya yakin menjadi kepercayaan para seluruh masyarakat Wakatobi. Nah, bagaimana juga untuk para masyarakat, terutama para ibu-ibu Bu di daerah Wakatobi? Bagaimana Ibu melihat, apakah ini ke depan memang sudah melihat potensi yang bisa dikembangkan juga untuk para ibu-ibu di sana gitu? Ini gimana Bu? Ya, saya banyak melihat perempuan Wakatobi ini luar biasa. Ya. Luar biasanya kenapa? Karena rata-rata bersuamikan, satu kalau bukan seorang nelayan, ya perantau. Suaminya itu merantau dan mereka menunggu suaminya pada pulang. Yang nelayan mereka suami pulang dari laut, yang merantau mereka ibu-ibunya menunggu suaminya pulang dari rantau. Kemudian mereka melahirkan anak-anak yang betul-betul ditempa dengan satu iklim di Wakatobi yang kita tahu di musim tertentu ya, musim timur, musim barat itu ombaknya luar biasa ganasnya. Kadang-kadang kalau nyebrang ke Wakatobi 2, saya biasa selama berwakatobi ini, saya membagi waktu untuk berlebaran di setiap pulau dengan keluarga maupun saya sendiri saja. Kalau di musim ombak saya nggak bawa keluarga, saya nyebrang sendiri. Mereka lebaran di rumah, menunggu saya nanti setelah lebaran dengan masyarakat saya pulang ke rumah. Jadi saya melihat di kacamata saya perempuan-perempuan Wakatobi ini perempuan yang hebat dan luar biasa. Kuat sekali. Kuat sekali sehingga saya banyak menyampaikan atau memotivasi mereka. Namanya keluarga sama ini keluarga Bajo saya. Kebetulan saya punya kakek dulu menikah di Bajo. Saya separuh darah sama. Nah ini saya bilang ke mereka, saya pengen ada perempuan Bajo atau perempuan Wakatobi yang bisa mengikuti jejak saya. Kenapa saya memotivasi mereka? Karena mereka punya fisik dan hati yang luar biasa kuat. Ya. Selain ditempa oleh hidup, jadi ditempa oleh alam. Ya. Jadi ada dua. Ya, jadi ini yang buat saya melihat mereka punya potensi. Bukan hanya perempuan sebenarnya. Artinya generasi Wakatobi ini, saya yakin generasi-generasi yang memiliki potensi. Kan kita juga tahu dulu di zaman bapak saya almarhum itu prinsip orang-orang tua dulu itu atau kakek-kakek moyang saya lah, mereka sekalipun miskin tapi anaknya harus sekolah. Coba bayangkan orang-orang tua kita itu. Saya tertarik, ini kakek saya dari mana sih? Ternyata orang Kalidupa kan. Saya ke Kalidupa dan saya lihat kehidupan kakek saya yang seorang pandai. Kalau orang sana bilang itu pandai itu tukang. Jadi kakek saya itu tukang pandai rumah. Jadi orang kalau mau berdirikan rumah dia yang ini dulu kan. Kemudian dia suka menikahkan orang-orang dan imam lah ya. Dan kebetulan memang kakek itu Uma itu juga seorang imam masjid. Nah, melihat potensi-potensi ini,
saya akhirnya bilang bahwa kita orang Wakatobi Pendidikan supaya anak, bagaimana anak-anaknya itu, jadi mereka mempersiapkan generasi Luar mereka. biasa. Kenapa mereka bisa melakukan itu Dan juga, tanpa maksudnya kalau kita mengukur potensi diri mereka dulu dan sekarang kan tentunya lebih jauh mudah berbeda ya. sekarang, kan? Iya, benar. Jauh kita sudah berkembang di Iya. zaman teknologi maju ini. Kenapa juga kita tidak mempersiapkan anak-anak kita atau generasi kita, baik itu perempuan maupun laki-laki, untuk menjadi generasi yang berkompetensi, memiliki kompetensi, kemudian memiliki sekarang kan kita tahu bahwa degradasi mental itu luar biasa ya. Sangat. Di zaman sekarang ini. Jadi beda di zaman yang di dulu. zaman Bu. dulu Nah, beda sekali. Ini juga yang harus kita pandai melihat bahwa hari ini sudah mulai muncul sekat-sekat yang harusnya kita buka sekat-sekatnya. Justru kok di zaman now masa bisa kalah di zaman old. Iya, di zaman old. Apalagi saya lihat perkembangan zaman ini banyak mengikis moralitas anak-anak kita. Dan memang sekarang tinggal bagaimana Iya. Ini menjadi tantangan sebenarnya bagi pemerintah daerah dan kita semua. Benar. Bahwa tanggung jawab kita membina generasi ini bukan hanya di kaum perempuan sebenarnya, juga di kaum seluruh generasi gitu. Ya, itu menjadi tanggung jawab kita bersama, dan ini tanggung jawab yang sangat besar karena generasi kita ke depan harus kita persiapkan mental dan fisiknya untuk lebih fight. Benar. Karena generasi saat ini adalah menentukan bagaimana masa depan kelanjutan daerah kita. Ya, baik bangsa Ibu. Dan daerah. Iya. Baik Ibu, setelah yang satu ini kita masih akan kembali, jangan kemana-mana pemirsa, masih ada beberapa penyampaian lagi yang ingin diinformasikan oleh Ibu Wakil Bupati terpilih. Tetap di Sudut Sultra. Sekali ni kasus COVID lah, tapi iya Pak Bang. Mana ini banyak sekali. Sudah 1000 lebih nih, 1000. Kayaknya harus kita cari cara ini Sob, supaya kita bisa putus rantai corona. Iya betul. Bagaimana itu Di? Kenapa kok? Saya capek mini Pak. Kayaknya bisa mi badanku nih lawan corona di. Karena lama mi kita jogging dari tadi. Nah, jadi sebenarnya toh supaya kita terhindar dari COVID-19 bukan cuma lari saja, masih banyak yang lainnya. Kayak misalkan kita makan makanan bergizi dan sehat, toh. Terus istirahat yang cukup. Apa mi lagi? Sama pikiranmu harus positif gitu. Oh, begitu di. Saya Agista Aryani Alimaji SE, Ketua KONI Provinsi Sulawesi Tenggara, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dengan selalu mencuci tangan, menggunakan masker ketika berada di luar rumah, menjaga jarak, serta menerapkan pola hidup sehat di lingkungan masing-masing. Tentu pandemi ini akan segera berakhir jika kita telah sadar bahwa perilaku hidup sehat merupakan langkah yang mudah demi memutuskan mata rantai virus tersebut. Mari cegah COVID-19, ciptakan hidup sehat.
mempersiapkan generasi yang memang berkompeten, terutama dengan melihat bahwa tahun ke tahun ini kita menghadapi juga yang namanya bonus demografi. Nah, tentu ini bukan hal yang mudah. Mengapa? Karena tantangan yang banyak terjadi terutama di era digitalisasi saat ini itu sangat ada positif tapi ada negatif juga, Bu. Jadi memang kita sebagai orang tua, sebagai orang-orang yang memang mempersiapkan nih para generasi muda yang sesuai, jadi harus memperhatikan hal-hal tersebut. Nah, kembali lagi saya ke Ibu Wakil Bupati terpilih Kabupaten Wakatobi, melihat Ibu juga seorang ibu dari anak-anak 4 putra dan putrinya yang tadi juga sudah banyak sekali bercerita dengan kami di sini. Lalu sampai sejauh ini kan memang harus imbang ya Bu, antara keluarga, di pekerjaan juga gitu, menjadi ibu untuk rakyat-rakyat Wakatobi juga. Lantas sejauh ini apa langkah atau upaya strategis yang akan Ibu mulai wujudkan demi kemajuan dari Wakatobi sendiri, Bu? Tentunya yang akan dilakukan adalah membangun potensi daerah. Ya. Kita tahu bahwa Wakatobi yang masuk dalam 10 daerah KSPN nasional yang jadi perhatian khusus bagi pemerintah pusat. Tentunya sebagai daerah pariwisata ya kita harus membangun potensi pariwisata, perikanan, lautan, dan mungkin perdagangan antar pulau. Jadi itu yang fokus kita di Kabupaten Wakatobi. Ini yang kemarin kita sempat ngobrol banyak dengan Pak Bupati terpilih ya. Kami sering diskusi sebelum kami memutuskan untuk bersama-sama di Pilkada 2020 kemarin terkait potensi-potensi kita yang harus kita kembangkan ke depan agar Wakatobi sebagai 10 top destinasi ini betul-betul menjadi daerah yang betul-betul maju pariwisatanya dan bahagia rakyatnya atau masyarakatnya. Dalam tagline Wakatobi artinya semangat perubahan untuk menjadi lebih sejahtera, lebih sentosa, itu yang kami gadang-gadang kemarin. Itu yang memotivasi saya untuk juga mencoba mengambil peran sebagai wakil bupati nanti ya dengan Pak Bupati terpilih terkait pengembangan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia kita di Kabupaten. Jadi memang sumber daya alam, sumber daya manusianya ini berimbang, Bu. Iya, Jadi harus berimbang. Artinya potensi sumber daya alam kalau tidak ditunjang dan potensi sumber daya manusia bagaimana dia bisa dikembangkan. Iya, benar sekali. Nah, Bu, tadi kan juga sudah sempat disinggung di awal terkait potensi wisata bahari, wisata budaya, dan juga wisata kulinernya. Nah, saya tadi hampir lupa untuk kuliner khas di Wakatobi, Bu. Kita punya banyak makanan khas ya terkait dengan wisata kuliner itu. Setiap pulau itu punya makanan khas tersendiri, tapi secara umum di sana kita punya makanan yang saya kira sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Sulawesi Tenggara, terus Wakatobi atau di daratan Buton ya, itu kaswami. Ya. Kaswami itu ada kaswami PP, ada kaswami yang hugu-hugu, kemudian biasanya ada ikan bakar karena kita memang kawasan laut ya. Jadi di sana memang orang tamu itu kalau datang tuh pasti carinya ikan. Iya, Bu. Segala jenis ikan itu hampir separuh ikan di dunia itu kan ada di Wakatobi. Wow. Nah, terus ada lobster, ada udang ronggeng tuh kalau di sana bilangnya ura. Kemudian ada ayam yang dimasak pakai kelapa, tapi
bukan diparut ya. Kalau Oke. biasanya kan di sini Iya, dibakar. diparut. Kalau di sana nggak diparut, jadi di apa namanya? Ada parutan khusus tapi dia kasar. Oh, Jadi gitu. kelapa yang tidak terlalu tua, Mm-mm. si muda itu dimasak pakai daun kedondong. Wah, Kalau di sini namanya apa sih? daun. Tawaloho ya. Iya, Tawaloho. Tapi tawaloho. kalau di Saya sana lupa. dimasaknya pakai kelapa yang Memang kelapanya ini diparut tapi agak kasar gitu. iya, tapi bukan parutan biasa, dia Iya, parutannya ada hanya ada khususnya di sana parutannya. ya. Oh gitu, luar biasa. Ya, Hanya- terus ada keladi yang dibikin Oke. lepet, dibikin lapa-lapa tapi keladi, Wah. bukan dari beras. Banyak sekali. Banyak, jadi kayaknya Ada harus anggur keluar lagi. laut, ya, ada anggur laut. Iya. Anggur laut ini dia punya apa namanya manfaat yang banyak dan besar buat kita. Kemudian kalau ikan kan macam-macam jenis. Iya, kalau ikan Ada saya yang mungkin diolah, banyak yang tahu. Masyarakat pengolahannya juga tahu. beragam. Benar, Ada yang di benar. parende lah. Jadi kalau masakan sebenarnya kita kalau masakan rumahan itu tamu-tamu biasanya memang menyukai masakan ikan yang diolah dengan cara apapun. Dan ini yang menjadi daya tarik khas di daerah Wakatobi sendiri, Ya. Bu. Karena keberagaman kuliner yang dimiliki di kabupaten ini menjadikan ini bisa peluang potensi untuk terus dikembangkan. Ya. Khusus untuk wisata kuliner, dikembangkannya nanti seperti apa? Kita harus punya satu area yang memang khusus untuk kawasan kuliner ya. Jadi orang datang tuh nggak perlu, dia udah tahu kita ke Ya, ke daerah ini sudah di situ menemukan ada wisata kawasan khusus. kuliner, ada Oke. macam-macam masakan yang bisa mereka lihat dan mereka nikmati. Mm-mm. Seperti itu. Nah, yang sudah mulai terbangun, hanya memang masyarakat kita ini khususnya penggerak usaha kuliner ini harus kita motivasi terus, harus kita edukasi bahwa ini daerah kita memang harus menyediakan kuliner-kuliner karena orang setelah menikmati keindahan bawah lautnya itu pasti pengen makan dan Iya. sebagainya, pengen hiburan dan lain-lain. Sehingga itu potensi yang kita coba edukasi masyarakat akan untuk mencoba mengembangkan usaha-usaha di bidang kuliner dan hiburan bagi wisatawan kita. Wah. Jadi ini tidak hanya nanti akan menarik dari sisi sektor pariwisata, tapi ketika dikembangkan menjadi sebuah usaha-usaha yang dari rakyat masyarakat di sana, itu akan malah menjadi potensi menambahkan nilai perekonomian di daerah Wakatobi juga, Bu ya. Oke, jadi memang ini sangat pas sekali mengapa hanya tadi Ibu Wakil Bupati terpilih bersama dengan Bapak Bupati terpilih telah ingin sama-sama untuk mewujudkan, mengembangkan kembali potensi-potensi yang berpeluang di daerah Wakatobi yang saat ini, kalau tadi Ibu katakan masyarakat di Wakatobi itu orang-orangnya kuat, terutama para ibu-ibunya, ini apa Bu harapannya untuk mereka? Iya, buat masyarakat Wakatobi saya berharap bisa bersinergi dengan pemerintah daerah ke depan untuk membangun Wakatobi lebih sejahtera, lebih sentosa, maju dan berdaya saing. Tentunya kita bisa mengembangkan bersama-sama potensi daerah kita karena tidak bisa hanya pemerintah daerah sendiri yang melakukan ini, tapi butuh kerjasama dengan seluruh stakeholder, seluruh masyarakat di Kabupaten Wakatobi untuk sama-sama kita mengembangkan potensi wilayah kita sehingga Wakatobi memang menjadi daerah pariwisata yang diminati. Kemudian juga kita berharap tentunya pemerintah pusat maupun daerah juga memberikan dukungannya kepada Kabupaten Wakatobi untuk pengembangan pariwisata di sana. Iya, sinergi itu sangat diperlukan Bu, karena memang tentu perubahan itu tidak akan kuat antara masyarakat di daerah Wakatobi untuk sama-sama ini memajukan peluang potensi di daerah tersebut. Oke Ibu, karena tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara,
Saya kembali lagi ingin mengucapkan terima kasih dan terlebih kepada Bapak Bupati terpilih juga yang tidak bisa hadir. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu alasannya kenapa tapi saya jujur mengucapkan terima kasih, dan bersama dengan Ibu Wakil Bupati terpilih Ibu Ilmiati Daud SE MSI, terima kasih juga meluangkan waktu Bu hadir ke sini. Semoga apa yang kami perbincangkan bersama tadi ini juga bisa memberikan informasi untuk seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara, terkhusus berikan informasi untuk seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara, terkhusus untuk daerah Kabupaten Wakatobi. Insya Allah segala harapan, segala keinginan ini bisa terrealisasi dengan baik. Oke, akhir kata saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda, dan saya ingin mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19, yakni mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. Terima kasih Bu. Saat ini pandemi COVID-19 belum saja berakhir dan masih meresahkan seluruh masyarakat dimanapun berada. Nah, baru-baru ini pemerintah menyeruakan tentang tata hidup normal atau new normal. Namun masih banyak saja masyarakat yang masih bingung ketika beraktivitas di luar rumah, hal-hal apa yang harus dipersiapkan dengan adanya new normal atau tata pola hidup baru normal. Berikut di antaranya. Ya halo, jadi jemput Cika? Apa? Naik ojek? Ya boleh, tunggu, saya pesan saja ojek online lah. Ya oke. Nah, teman-teman, itu tadi perlengkapan yang patut kalian siapkan ketika hendak beraktivitas luar rumah untuk berbelanja, aktivitas di kantor, ataupun aktivitas yang lainnya. Terus jaga perilaku hidup sehat demi memutus mata rantai COVID-19. Ayo, cegah COVID-19, kita pasti bisa.